قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ada sering syubhat yang membuat kita itu ragu dan galau untuk meniti kebaikan dan kebenaran. Yang paling populer, orang sering mengatakan jangan ngaku paling benar sendirilah. Emangnya
kamu sudah dijamin masuk surga. Itu di mana-mana. Sebagian ada yang nggak bisa jawab, akhirnya bimbang. Ada yang mencoba untuk reaksi tapi nggak punya ilmu, akhirnya emosi. Harusnya segala sesuatu itu kita jawab dengan argumen. Harusnya segala sesuatu itu kita dialogiskan secara ilmiah. Jawaban maksud antum ngaku paling benar sendiri itu apa? Kalau dijamin pasti masuk surga, ya nggak ada lah, kecuali orang yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk surga. Kalau saya mengikuti kebenaran yang sudah dinaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, jeleknya apa? Sehingga saya mengatakan saya di atas kebenaran karena dalil A dan B. Kemudian kalau saya dijamin surga, itu jelas haram hukumnya kita mengatakan itu. Apalagi nantang-nantang, lo mau tahu mukanya penghuni surga? Nih lihat. Tapi ciri-ciri penghuni surga dan neraka yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, apa salahnya kita sampaikan? Contoh, kita akan sampaikan di khutbah ini mudah-mudahan sampai hadis panjang yang disampaikan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Iyad ibnu Himar al-Mujashi'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum. Ketahuilah, Rabbku memerintahkanku untuk mengajari kalian, aku ngajari kalian hal-hal yang kalian enggak tahu. Ini menunjukkan misi Rasulullah adalah menyampaikan proses tarbiyah, mentransfer ilmu pengetahuan, transformasi sains, yang tidak lain adalah pemahaman dan pengamalan Al-Quran dan Sunnah. Karena pada dasarnya kita tidak akan tahu apa-apa kalau Allah tidak mengajarkan kepada kita. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ar-Rahman 'allamahal ini 'allaman Ar-Rahman 'allamahul bayan. Bayan adalah penjelasan. Makanya setiap saat kita dianjurkan berdoa, Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani rabbi zidni ilma. Dan itu pintunya adalah taqwa. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan sesuatu ilmu. Di antara sekian pengajaran Rasulullah, kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun. Setiap harta yang Allah berikan kepada hamba adalah halal. Ini menunjukkan betapa pentingnya harta halal. Ini menunjukkan betapa pentingnya seorang muslim itu mengurusi rizki. Betapa pentingnya seorang muslim itu harus mandiri dalam ekonomi. Makanya pagi-pagi doa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala.
Makanya Umar itu sangat membenci pemalas, sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajir wa dha'fil mu'min. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari gigihnya orang fasik, lembeknya orang mukmin dalam mencari ekonomi. Giliran ngaji terus malas itu loh. Giliran ngaji terus jadi beban kajian. Kenapa antum nggak bangkit? Nggak salah kok jadi orang kaya itu. Salahnya di mana? Yang salah itu nyarinya dengan cara haram, zakatnya nggak dikeluarkan, itu salah. Makanya zuhud itu sering saya definisikan, zuhud ialah terima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal meskipun 50 miliar. Ya, salahnya di mana? Antum punya duit halal 50 miliar. Salah nggak? Nggak ada. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Kata Rasulullah menirukan firman Allah, berarti hadis qudsi. Aku ciptakan semua hambaku di atas fitrah. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah yang tidak lain adalah Islam. Lurus. Kemudian yang membelokkan itu dua, setan dan hawa nafsu. Itu yang merusak manusia. Makanya kalau ada orang puasa terus dengar hadis Rasulullah, loh katanya setan dibelenggu, kok kita masih melihat orang yang menyimpang maksiat? Setannya sudah dibelenggu tapi nafsunya kan enggak. Harusnya dibelenggu dengan puasa juga, jadi lengkap. Nah, wa innahum atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Kemudian datang setan menggodanya, kemudian menyimpangkan. Setan itu membisiki. Setan manusia dan jin membisiki. Lo ngaji terus saja, emang jadi apa? Ini setan. Ngaku bener terus, sekampung salah, emang surga milik moyang lo. Ini setan. Jadi setan itu membisikinya itu sangat lihai, sampai ada yang mengatakan dikit-dikit bid'ah. Muka lo juga bid'ah karena nggak ada zaman Rasul. Tuh. Sampai segitunya setan itu. Wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum. Akhirnya syaitan itu caranya menyimpangkan, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Wa amarathum an yusyriku bima lam unzalu bihi sultan. Ma lam unzil bihi sultan. Kemudian memerintahkan syirik. Jadi pintu dasar syaitan masuk untuk menghancurkan anak Adam itu syirik. Dan anehnya sekarang ini sudah menjadi kompromi bersama untuk tidak menyoal syirik dan tauhid. Udahlah, jangan memecah belah umat. Gitu-gitu terus materi antum. Memang nggak ada judul kajian selain itu. Lo ngomong syirik-syirik terus, nggak bosen lo. Bahkan ada yang meminta untuk tidak menggulirkan istilah kafir. Padahal Allah itu menyebutkan kalimat kufur itu lebih dari 4.000 kali di dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu antum kalau jadi imam sholat, antum lompatin. Jangan ngomongin kafir ya. Qul ya ayyuhal, lompat supaya nggak ngomongin kafir. Kacau cara untuk membangun mindsetnya itu sudah hancur oleh syaitan, dan itu yang disukai oleh syaitan. Orang tidak lagi mengomongkan syirik, padahal
Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mengampuni yang lain. Allahu Akbar. Yang lebih parah lagi, kesyirikan itu di-cover dengan, cover itu dari kalimat kufur juga. Cover bahasa Inggris itu ambilnya dari Arab, cover. Makanya kufur itu artinya itu penutup. Makanya cover buku namanya penutup buku, cover. Di-cover dengan Islam. Contoh kunjungan ke tempat keramat yang sifatnya syirik dikasih label apa? Wisata rohani. Keren tuh? Keren nggak? Keren. Oh iya, nggak apa-apa. Wisata rohani kan bagus, mendatangkan devisa. Wisata rohani. Bahkan ada yang membawa tanah kuburannya itu dicampur kopi brik, diseduh dengan alasan barokah. Barokah. Memang era zaman akhir itu penghalusan kemungkaran itu terjadi sangat dramatis. Contoh, pelacuran diganti dengan PSK, minuman khamr diganti dengan minuman keras. Sekarang udah nggak keras lagi, loh kan? Riba dikatakan bunga, musik dikatakan entertainment, loh kan? Hiburan-hiburan yang haram itu entertainment, loh kan? Lo orang cari hiburan kok, salahnya apa? Tuh. Oke, itu nggak lama-lama karena ini khutbah. Wa inna Allaha nadhara ila ahli al-ardi wa maqatahum arabahum wa ajamahum. Setelah Allah melihat penduduk bumi, memurka Arabnya, ajamnya, illa baqaya min ahli kitab. Itu zaman jahiliyah. Semua serentak melakukan kerusakan jahiliyah. Kecuali baqaya, tinggal sisa-sisa kecil ahlul kitab seperti siapa? Waraqah ibnu Nawfal. Innama ba'astuka Muhammad, sungguh aku mengutusmu Muhammad, li'abtaliyak wa abtalibik, untuk mengujimu dan menguji umat denganmu. Makanya Rasulullah itu diutus, ujian buat Rasulullah itu sendiri, tantangan kan. Makanya kalau antum da'i menjadi penyambung lidah Rasul, ya sama. Jadi da'i ingin tinggal di wilayah aman, ya bisa. Yang sekarang istilah orang milenial ZN, zona nyaman zaman now, kan gitu. ZN, nggak bisa. Pasti dakwah itu Pak. Makanya ada istilah seorang dai itu harus berani out the box. Jangan sekarang di dalam kurung nyaman enak, dikiranya dakwah itu bertabur pujian, dieluk-elukan orang. Oh Masya Allah, dahsyat. Dan Allah menguji manusia dengan Nabi Muhammad. Dengan hadirnya Rasulullah diutus, ada perintah, ada larangan, ada tauhid, ada syirik, ada sunnah, ada bid'ah, ada taat, ada maksiat. Nurut nggak? Ujian. Wa anzaltu 'alaika kitaban la yaghsiluhul ma, masyaallah. Aku turunkan kepadamu Muhammad kitab yang tidak akan bisa terhapus oleh air. Maksudnya apa? Al-Quran yang ada di dalam dada. Makanya dilanjutkan, taqra'uhu na'iman wa yaqdan, yang kamu bisa baca dalam keadaan tidur dan bangun. Karena tidur bangunnya Rasulullah itu sama, ya, tidur bangunnya Rasulullah itu sama. Makanya ketika tidur pun kayak bangun Rasulullah. Makanya wahyu yang turun di mana saat tidur itu hak, mimpinya Rasulullah itu hak. Wa inna Allaha amarani an ahrik Quraisyan, Allah perintahkan aku untuk menghancurkan Quraisy yang jahil itu. Faqultu Rabb innahu yathlaghu ra'si, ya Rabb, mereka akan
menghancurkan kepala saya. Wa yadu khubzan, akan remuk redam itu kepala saya. Resiko dakwah. Ya. Ya istakhrijhum, usir mereka dari Mekah. Coba lebih berat lagi. Rasulullah udah ngadu, ya Rasul, ya Allah, kalau saya mulai menghadapi Quraisy dengan keras, mereka akan mecahkan kepala saya. Usir mereka dari Mekah. Tegaslah. Ya, tegas. Bukan ya saya dilus-lus, enggak. Kama stakhrajuk wa ghuzuhum ya, perangi mereka. Nughzika, kamu akan saya dukung. Siapa yang didukung Allah enggak mungkin kalah. In tansurullaha yansurkum. Wa ahlul jannah, nah ini mulai yang kita temakan tadi. Wa ahlul jannati, penghuni surga itu thalathatun, ada 3, jelas. Jadi jeleknya di mana, salahnya di mana, mindernya ngapa? Antum ngomong ahlul jannah itu ini loh, ahlun nar ini. Walaupun antum nggak nunjuk-nunjuk ya mukanya RT gitu, Pak, antum ahlun nar, enggak. Ya. Wa ahlul jannati thalathatun, penghuni neraka jannah itu 3. Du sultanin muqsitin, penguasa yang adil. Masya Allah, Pak. Penguasa yang adil itu disebutkan di dalam banyak hadis Rasulullah, selalu didepankan ketika bahas masalah surga. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli, 7 orang yang dinaungi oleh Allah di masa tidak ada naungan. Siapa yang pertama kali disebutkan? Siapa? Hah? Al-imamul adil, imam yang adil. Dan Masya Allah, ada satu hikmah kenapa Rasulullah itu mengatakan ma min nabiyyin bu'is illa wa qatra al-ghanam, tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembalakan kambing. Hikmahnya, Allah menguji para rasul, para nabi untuk memimpin, dan kepemimpinan itu baru diakui, legitimasinya baru ada setelah bisa melindungi makhluk paling lemah, yaitu kambing. Umpama, Pak, makhluk yang paling lemah itu kambing. Segede-gedenya tanduk, kambing gak akan bisa melawan serigala, apalagi singa. Tuh. Ternyata di sini ada hikmah yang bisa dipetik. Muhammad, training kamu dulu dalam leadership. Coba kamu bisa nggak memelihara, merawat, menjaga kambing? Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, al-imamu dhillullahi ta'ala ardi ya'wi ilaihi kullu madlumin. Imam itu naungan Allah yang diletakkan di bumi untuk menaungi setiap orang yang teraniaya. Makanya kehebatan khalifah dulu adalah ketika kepemimpinannya itu menyentuh rakyat kecil, melindungi orang lemah. Makanya Umar bin Khattab ketika setelah tengah malam menjelang subuh itu masuk di rumah janda. Nah, ketika itu malam-malam kepapasan Tolha. Ngapain Umar ini? Rumah janda, mencurigakan kan? Gimana kalau antum dicurigai kayaknya? Ternyata mencoba untuk mentahqiq, observasi lapangan. Tolha cek, didatangi janda tersebut, ternyata tua, renta, buta. Ibunda, ada nggak orang tiap jam segini datang ke sini? Iya. Ngapain dia? Ya, bantuin nyapu-nyapu rumah saya dan meninggalkan kandung makanan yang cukup untuk beberapa hari. Tahu nggak Bunda? Siapa dia? Nggak tahu. Saya juga buta. Saya tanya juga nggak pernah menunjukkan identitasnya. Kenapa Umar bin Khattab melakukan itu? Tahu nggak? Setelah dia mencoba untuk datang mengecek, nemui orang tersebut, mengatakan, demi Allah,
Umar saya akan laporkan nanti di hadapan Allah kalau aku sudah meninggal karena menelantarkan saya. Jadi hadirin sekalian, rakyat yang menderita itu bukan tanpa bayaran buat pemimpin, bukan tanpa risiko, berat. Makanya siapapun sahabat yang minta pemimpin ditolak oleh Rasulullah, karena melindungi orang lemah itu tidak mudah. Sehingga hadiahnya besar. Di antara penghuni surga adalah du sultanin muqsitin, pemimpin yang adil. Betapa banyak di sekitar kita rakyat menderita, mereka kelaparan, terlantar pendidikannya, tidak ada yang ngurus. Dikiranya semuanya itu tidak ada akhirat. Makanya Allah katakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang didepankan siapa? Orang-orang yang tidak berdaya. Karena mereka di setiap acara sosial selalu terpinggir dan tersingkir. Coba di kondangan pengantin, miskin di mana kursinya? Ketika bagi-bagi dana sosial, bagaimana mereka berebut sampai akhirnya nyawanya melayang hanya karena 50.000. Yang selanjutnya nomor 2 adalah mutasaddiq muwaffaq. Maaf ya. Kita lanjutkan, du sultanin muqsitin mutasaddiqin, tukang sedekah muwaffaqin yang mendapatkan taufik. Itu. Jadi Masya Allah, seorang pemimpin adil, tukang sedekah, dapat taufik. Itu mereka yang akan menjadi ahlul jannah. Yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi. Calon penghuni surga yang kedua adalah seorang yang penyayang, lembut hati. Kadang sebagian orang keras hati sama anaknya, sama istrinya. Padahal ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum itu di pundak dia, bukan di tangan Pak RT, bukan di tangan lurah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, pertanggungan akhirat itu berat, Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah enggak mendulukan salat loh, Pak. Salatnya yang nanti. Wa fawailul lil musallin alladzina hum an bar. Yang ketiga, ya itu di rahimul qalbi li kulli dzi qurba, pada setiap sanak kerabat. Jadi muslim, penyayang, lembut hati kepada sanak kerabat, itu ahlul jannah. Apalagi istri anaknya, manusia paling lemah karena dia tidak berdaya. Selanjutnya, wa muslimun afifun muta'affifun du'iyal, seorang muslim yang menjaga diri lagi tidak minta-minta meskipun dalam keadaan miskin dan keluarganya besar. Du'iyal, keluarga besar. Terus kemudian wa ahlul nari khamsatun, ahli neraka itu 5 loh kan. Banyakan mana, Pak? Surga apa neraka? Neraka. Ya. Wa ahlun nar, dan ini disuruh Rasulullah memetakan ada ahlul jannah, ada ahlun nar. Itu pemetaan spesifikasi sifat manusia, nggak ada masalah. Sifat yang kita tentukan, bukan zamannya manusianya, sifatnya. Yang pertama adalah adh-dha'if alladzi la zabra lahu
alladzina hum fikum tab'an. Orang yang lemah lagi tidak punya akal dan harta, apa saja selalu anut grubyuk, ikut-ikutan hidupnya, itu ahlun nar. Udah lemah, akalnya nggak jalan, duitnya nggak ada, ikut-ikutan, nggak punya pendirian. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Akhirnya hidupnya memang di akhir zaman manusia macam seperti ini paling bahagia. Makanya Rasulullah di dalam hadis Rasulullah SAW, inna fi akhir zaman as'adun nasi Luka ibnu Luka. Di akhir zaman itu manusia paling bahagia adalah Luka ibnu Luka. Siapa itu? Orang gelandangan, nggak punya beban, hidupnya bebas, nggak punya ikatan aturan. Udah, mau tidur di jalan, mau ini, mau kawin sama saudara sendiri, mau sekarang kawin sama pelacur, mau sekarang LGBT, udah pokoknya nggak ada ikatan. Oh itu. La yabghuna ahlan wala malan, tidak pernah berpikir punya keluarga, tidak pernah berpikir punya kekayaan. Udah, nggak pernah mikir nanti istri saya kayak apa, anak saya nanti saya format kayak apa ke depannya, keinginan keturunannya kayak apa, nggak ada. Hidupnya itu manusia paling bahagia. Kalau antum mau silahkan, itu bagus ya, nggak ada beban ya. Mau minum khamr oke, mau melacur boleh, mau kawin laki sama laki oke, perempuan sama perempuan oke ya, telanjang aja oke gitu. Jadi tidak ada etika. Bahkan etika sekarang ini jatuh di kalangan orang yang harus paling punya etika. Contoh guru aja Pak, ngajar cuman pakai celana dalam. Coba, ya, ada nggak ngajar? Ya guru renang kan cuman pakai celana dalam gitu. Masa gitu disebut guru gitu loh? Guru renang, udah jangan dikasih lah nama guru, menjatuhkan martabat guru. Masa dikatain guru ngajar cuman pakai celana dalam, nggak punya etika. Coba bayangin, ngajari musik yang memasukkan anaknya ke neraka, katanya Masya Allah. Guru seni, seni apa gitu. Oke. Wal khain, penghuni neraka yang kedua adalah wal khainul ladzi la yakhfa lahu tam'un, pengkhianat yang tidak ada kesempatan sekecil apapun pasti berkhianat. Jadi pengkhianat yang licik, sekecil apapun dia akan khianati. Itu ahlun nar, licik. Allahu Akbar. Sekecil apapun yang antum kasihkan amanah, dikhianati. Bukan soal-soal besar, mau kecil, mau sedang, mau besar, dia khianati. Selanjutnya, warajulun la yusbihu wa la yumsi, tidaklah ada seorang pagi sore illa huwa yukhadi'uka an ahlihi wa malik. Seorang pagi sore adanya itu cuman menipu keluargamu dan hartamu. Coba, jadi antum lihat Pak, tukang tipu itu, apalagi online, tiap hari itu kerjanya bikin tips, trik, langkah untuk menipu. Ya, pura-pura jadi orang tua, Pak, mohon maaf Pak, anak bapak sedang ada di rumah sakit sama ibu guru Dewi umpamanya Mas, ibu guru Arianti umpamanya. Padahal sekolah itu pondok hanya laki-laki, kan ketahuan tuh. Nggak ada Bu, Pak, di sini guru perempuan. Apa? Mikir lagi nanti pura-pura jadi pemadam kebakaran. Ya, makanya ada yang pinter nipu penipu, nah gitu tuh, ditipu lagi tuh penipu, dikerjain. Kenapa dari sekalian Indonesia itu marak penipu? Karena orang Indonesia itu lucu juga.
diminta susah, ditipu gampang. Itu loh yang jadi masalah bangsa kita itu. Coba antum minta, Pak, terang-terangan, ini ada pembangunan masjid yang sebentar lagi selesai, mohon bantuannya Pak. Oh, mahal, bla bla. Akhirnya nggak dapat, ditipu Pak. Insya Allah tahun depan kita akan mencairkan harta karun Wali Songo yang disimpan di Bank Swiss. Oh, keren dah. Oh, gitu ya Pak ya. Ini Pak, nanti nilainya kurang lebih 5 triliun. Masya Allah, matanya langsung belalak. Dan nanti kalau cair Pak, kita akan gunakan pembangunan masjid dan pesantren seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan Bapak nanti termasuk yang dapat. Dan caranya gampang Pak, Bapak bikin proposal, nanti serahkan kepada kami, biaya administrasi 1 juta. Coba kali 5.000 proposal, berapa? Itu harta karunnya, 5.000 proposal kali 1 juta. Nah, ditipu gampang, diminta susah. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 45, bakhil dan pendusta. Jadi sama-sama buruk, tapi yang paling buruk itu pendusta. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayakunul mu'minu bakhila? Mungkin gak seorang mukmin itu bakhil? Na'am. Mungkin gak seorang mukmin itu pengecut? Na'am. Ayakunul mu'minu kadzdzaba? Mungkin gak seorang mukmin itu pendusta? Tidak. Ditambah lafaz lain ada asyindir wal fahash, yaitu orang yang jelek akhlaknya, buruk mulutnya dan kelakuannya. Itu juga termasuk penghuni neraka. Dan intinya di sana juga Rasulullah menjelaskan di hadis itu, masing-masing orang ketika mati ditunjukkan tempatnya, surga nerakanya. Kalau baik ini surganya, kalau buruk ini nerakanya. Dan itu ditunjukkan ila yaumil qiyamah. Makanya ketika dia itu masuk neraka nanti pada akhirnya kecewanya setengah mati. Ya Allah, surga yang tiap hari jatah saya begitu lepas. Terus kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nanti umat ini akan diuji di kuburan. Kalau seandainya bukan takut kalian saling mengubur, aku akan mintakan kepada Allah supaya kalian mendengar apa yang ada di dalam siksa kubur itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akhiri khutbah pertama, dan nanti kita akan khutbahkan kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat apa yang saya sampaikan ini untuk pelajaran diri kita dan kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha al-ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة وتابعين وتابعين التابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وبصرنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله